Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siani Idul Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tradisi tahlil upaya menyambung silaturahmi. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman. Nah, Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, namun Indonesia ini mampu mempersatukan berbagai keragaman sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, persatuan dan kesatuan itu terwujud berkat kuatnya mempertahankan budaya asli bangsa Indonesia, budaya yang telah lama melekat dalam tubuh bangsa Indonesia. Banyak sekali yang berupa tradisi-tradisi yang terus-menerus dipertahankan. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, manusia ini mengenal berbagai macam pengalaman, kebiasaan, tradisi maupun kebudayaan. Dari berbagai pengalaman tradisi tersebutlah manusia itu mampu menyadari bahwa sebagai manusia itu tidak mungkin hidup sendiri, tetapi membutuhkan orang lain dan harus saling tolong-menolong. Dan disinilah fungsi tradisi, adat, ataupun budaya yang pekat antar warga sekaligus sebagai upaya pemeliharaan antar umat beragama. Budaya tahlil merupakan salah satu budaya di Indonesia yang hingga sekarang masih terpelihara. Hal ini tidak saja pada kepercayaan yang bersifat teologis akan manfaat tahlil bagi pembacanya, namun juga pada persoalan tradisi sosiokultural yang menyertainya. Selama mengikuti proses tahlil, sama sekali tidak terlihat hal-hal yang dikhawatirkan oleh kelompok yang menolak tahlil, yakni bahwa acara semacam ini bisa membuat orang menjadi syirik, menduakan Tuhan, atau bid'ah, mengada-ngada. Sudah menjadi tradisi bila di kalangan umat Islam itu ada seseorang yang wafat, maka keluarga almarhum mempunyai tanggung jawab moral untuk menyelenggarakan tahlil. Acara ini dihadiri oleh kerabat, keluarga, tetangga, dan handai taulan. Setelah pelaksanaan tahlil, biasanya dilanjutkan dengan acara takziah, di mana dalam acara takziah ini sering diisi ceramah agama yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, serta menyampaikan siraman rohani keagamaan kepada masyarakat yang hadir. Pengertian tahlil yaitu bersama-sama mengucap kalimat thayyibah dan berdoa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dari uraian tersebutlah dapat disimpulkan bahwa tahlil itu adalah bersama-sama melakukan doa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Tahlil ini bisa dilaksanakan di rumah, musola, ataupun di majelis-majelis dengan harapan semoga diterima amalnya dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah tahlil ini kemudian lebih dipahami di lingkungan masyarakat itu sebagai bagian dari ritual selamatan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Sebagai bagian dari ritual selamatan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam yang mayoritas itu berada di Indonesia untuk memperingati dan mendoakan yang telah meninggal dunia. Tahlil ini biasanya dilakukan pada hari pertama meninggalnya jenazah hingga
memasuki hari ke-7 dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, ke tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan sampai ke 1000 saat ia wafat. Selama menjalani ritual tahlil, pujian-pujian terhadap Tuhan memang menjadi fokus utama, di mana biasanya itu dilakukan lewat bacaan ayat-ayat dan doa-doa tertentu, yaitu tentunya doa-doa Al-Quran, yaitu seperti surat Yasin menjadi bacaan utama. Biasanya diiringi dengan ayat kursi dan lantunan tasbih, tasmid, dan istighfar. Sejarah penyebaran tahlil di Indonesia. Sebelum agama Hindu, Buddha, dan Islam itu masuk di Indonesia, kepercayaan yang dianut bangsa Indonesia itu antara lain yaitu animisme, di mana menurut kepercayaan animisme ini, bila seseorang meninggal dunia, maka ruhnya akan datang ke rumah pada malam hari mengunjungi keluarga. Jika dalam rumah itu tadi tidak ada orang ramai yang berkumpul-kumpul mengadakan upacara-upacara sesaji seperti membakar kemenyan dan sesaji kepada yang goib atau roh-roh goib, maka roh yang mati tadi akan marah dan masuk kepada jasad orang yang masih hidup dan keluarga dari keluarga si mayit. Maka untuk itu semalaman para tetangga dan kawan-kawan atau masyarakat tidak tidur, membaca mantra-mantra atau sekedar berkumpul-kumpul. Hal seperti itulah dilakukan pada malam pertama hingga sampai pada malam ke-1000. Menurut pemahaman ini, roh dari orang-orang yang sudah mati itu sangat menentukan bagi kebahagiaan dan kecelakaan orang-orang yang masih hidup di dunia. Ketika agama Hindu dan Buddha masuk di Indonesia, kedua agama ini tidak mampu merubah tradisi animisme tersebut. Bahkan tradisi tersebut berlangsung terus-menerus sampai agama Islam masuk di Indonesia dibawa oleh para ulama yang dikenal dengan Wali Songo. Setelah orang-orang tersebut masuk Islam, mereka juga tetap melakukan ritual tersebut. Sebagai langkah awal, para ulama terdahulu tidak memberantasnya, tetapi mengalihkan dari upacara yang bersifat Hindu-Buddha itu menjadi upacara yang bernafaskan Islam, sehingga tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Sesaji diganti dengan nasi dan lauk pauk untuk sedekah. Lalu mantra-mantra diganti dengan zikir dan bacaan-bacaan Al-Quran. Upacara seperti ini kemudian dinamakan tahlil, yang sekarang telah menjadi tradisi dan budaya pada sebagian besar masyarakat di Indonesia. Berdasarkan aspek historis, diketahui bahwa sebenarnya tradisi tahlil ini merupakan adopsi atau pengambilan dari sinkretisasi pembahuran dari agama lain. Jadi tradisi tahlil khususnya yang ada di Indonesia ini merupakan hasil negosiasi antara agama pribumi dengan agama yang datang. Yang dilakukan oleh para mubalik yang memahami akan kondisi masyarakat di Indonesia, tahlil yang pada mulanya ditradisikan oleh Wali Songo ini tidak lepas dari cara dakwahnya yang mengedepankan metode kultural atau budaya. Wali Songo mengajarkan nilai-nilai Islam secara luas dan tidak secara frontal menentang tradisi Hindu yang telah mengakar kuat di masyarakat.
namun membiarkan tradisi itu berjalan. Hanya saja isinya diganti dengan nilai-nilai Islami. Dalam tradisi lama, ada tetangga atau kerabat atau saudara yang meninggal dunia, maka para kerabat famili dan tetangga biasanya akan berkumpul dan jagongan, berbincang-bincang di rumah duka. Mereka bukannya mendoakan si mayit, tetapi begadang dengan bermain kartu atau judi. Dari hal inilah Wali Songo itu tidak serta-merta membubarkan tradisi tersebut, tetapi masyarakat dibiarkan tetap berkumpul, namun acaranya diganti dengan mendoakan si mayit. Selamatan yang bermula berisi doa mantra yang dilakukan oleh pendeta diganti dengan bacaan kalimat thayyibah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada mulanya, tradisi yang serat dengan warna tasawuf ini dilakukan di pesantren dan keraton, namun lambat laun dapat diterima dan diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga menjadi tradisi keagamaan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini berlangsung lama hingga ketika para mubalik Islam ini menerapkan yad'u lahu, itu dirangkaikan dengan jagongan dan begadang yang memegang yang memang prosesnya itu lama. Kemudian aktivitasnya ini diganti dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan doa-doa, sehingga kemudian itu muncul apa yang dikenal saat ini dengan istilah tradisi ritual tahlil. Maka ritual tahlil adalah hasil dialog antara agama pendatang dan tradisi lokal. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa Islam itu berkembang di Indonesia dan kuat sampai saat ini itu bukan karena kekerasan dan kekuasaan para mubaliknya, akan tetapi karena kearifan para mubalik dan keahliannya. Adapun hikmah dari tahlil ini yaitu dapat sebagai ikhtiar, yaitu usaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri sendiri dan saudara yang meninggal dunia. Yang selanjutnya yaitu bisa merekatkan tali persaudaraan antar sesama, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, dengan pemahaman bahwa ukhuwah Islamiyah itu tidak terputus karena kematian dan lain sebagainya. Lalu ada juga tujuan dari tahlil ini yaitu sebagai alat pembinaan moral spiritual bagi anggota jamaah. Lalu selanjutnya mengirim hadiah atau pahala. Lalu bisa untuk mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah. Lalu juga bisa meningkatkan kualitas iman umat Islam secara rutin dan berkesinambungan. Dapat disimpulkan bahwa tahlil merupakan sebuah budaya yang sangat dinamis dan dari sudut pandang antropologis dan psikologis sangat menarik. Dia tak hanya menjadi perekat sosial, tapi juga mempersatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda ideologi dan keyakinan. Tahlil merupakan tradisi Islam di Indonesia yang sangat menarik, yang bisa menjadi kohesi bagi masyarakat kota yang kerap terlena dalam kesibukan sehari-hari. Tahlilan bisa menjadi media yang representatif, mentradisi, dan mampu memberikan rasa damai, meningkatkan kualitas keimanan, bahkan juga meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kerukunan umat. Berbagai organisasi masyarakat yang ada di Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat strategis dalam membangun, membina, dan merajut tali persaudaraan antar umat muslim. Hal ini penting untuk meningkatkan martabat dan kredibilitas bangsa ini. Sekian
Dari saya kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.